Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang berbahagia, murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kesempatan kepada kita sampai kepada Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan ajaran kepada kita, telah membuka gerbang cahaya sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kalian, bapak dan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, bapak ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berharga, dan memang itu menjadi pesan dari bapak pribadi buat anak-anakku, wabil khusus anak-anak SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang, dengan amalan-amalan yang perlu dimaksimalkan pada bulan Ramadan. Ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan. 3 hal ini sekali lagi akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sangat produktif ketika masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ketika keluar Ramadan maka kita terhapuskan dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Pertama, anak-anakku, sholat 5 waktu. Karena amalan yang paling utama, kata Nabi SAW, adalah sholat di awal waktu. Ketika kita sudah melaksanakan sholat di awal waktu 5 kali dalam sehari yang wajib, apalagi dengan sunnahnya, maka insya Allah kita akan terjaga dari dosa-dosa, akan menghalangi kita dari berbuat maksiat dan munkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apalagi di bulan Ramadan ini, dalam suasana seperti ini, pemerintah pusat sampai ke daerah itu menganjurkan kita sholat di rumah masing-masing, meskipun tidak ke masjid berjamaah, tapi ketika di awal waktu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dari yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan amalan ini akan menjadikan kita menjadi orang yang baik, orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah qiyamul lail, atau di dalam bulan Ramadan lebih dikenal dengan sholat taraweh, atau bahkan dengan tahajudnya, lebih bagus. Anak-anakku yang budiman, yang kedua ini ketika kita menunaikan ibadah sholat malam atau sholat taraweh, maka apa yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana, siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh, imanan wahtisaban, karena kita iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dengan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah, ihtisaban, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa jaminannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan, dari mulai dosa kecil, kemudian dosa besar yang kita laksanakan, dan kita taubati dengan taubatan nasuha.
Anak-anakku yang baik hati, yang amalan yang kedua ini ketika kita bisa melaksanakan dari awal Ramadan sampai akhir, maka sekali lagi jaminannya adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku di awal Ramadan ini tekadkan, niatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat taraweh. Kalaupun setelah sholat isya langsung, kemudian mengakhirkan setelah makan malam, atau bahkan mungkin kalau sibuk dengan belajar, sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka kita laksanakan menjelang sahur, atau kita melaksanakan tahajud di dalamnya. Maka itu termasuk mendirikan malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamanya. Kemudian yang terakhir Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sudah jelas menjadi kebiasaan kita melaksanakan sholat, melakukan baca Al-Quran di hari-hari biasa. Maka di bulan Ramadan harusnya kita lebih meningkatkan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pasti banyak keberkahan di dalamnya. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan banyak pahala yang didapatkan. Karena satu huruf dari Al-Quran di bulan biasa, kata Nabi, adalah 10 kebaikan. Bayangkan, apalagi di bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian pahala dilipatkan. Kalau kita targetkan saja 1 bulan kita tamat 1 Al-Quran, maka berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Yuk kita sama-sama meniatkan, menjadwalkan kapan kita akan membaca Al-Quran. Kalau sudah ya sebagaimana yang kita lakukan adalah setelah sholat sekian halaman. Maka kalau kita sudah bisa melakukannya, maka insya Allah kita akan menamatkan atau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.